Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a biha. Waqala aidan ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita iman dan Islam, yang mudah-mudahan kenikmatan yang paling besar ini senantiasa bisa kita syukuri dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat luang waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat dan luang waktu ini senantiasa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dengan kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan juga memperjuangkannya. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan yang dilaksanakan oleh Qismud Dakwah Ibadur Rahman, yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tips agar kita mendapatkan hayatan thayyibah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu hari-hari di bulan Ramadan dan kita alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa memperbaiki amal soleh kita di bulan Ramadan. 13 hari saat ini yang Allah berikan kita kesempatan untuk kita menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 12 hari yang berlalu dan hari ini hari yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima amal kita. Dan mudah-mudahan di sisa waktu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beramal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang keluar dari Ramadan akan tetapi tidak diampuni oleh Allah dosanya, dia adalah termasuk orang-orang yang akan diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut yang termasuk dari doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang ketika Allah berikan kesempatan kepada dia untuk masuk ke bulan Ramadan, untuk beribadah di bulan Ramadan dengan segala ibadah yang Allah wajibkan kepadanya dan juga dicontohkan oleh nabinya, tetapi itu semua tidak menjadikan dia termasuk dari hamba Allah yang diampuni dosanya, maka orang-orang tersebut akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari malaikat Jibril tersebut yang doanya diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat An-Nahl ayat
97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya adalah barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, pahala kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, sesuai dengan kebaikan dari amal yang mereka kerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maka mungkin ya jawaban dari kita mungkin berbeda. Bagi orang-orang yang mereka berkecimpung dalam dunia pekerjaan, yang mereka bekerja di sebuah perusahaan, mungkin bagi mereka hayatan thayyibah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia diberi pangkat yang tinggi, dia diberi gaji yang tinggi. Bagi orang-orang yang dia saat ini sebagai pejabat, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik menurut mereka mungkin adalah ketika dia diberikan jabatan yang tinggi, karirnya dalam dunia politik semakin naik dan naik, sehingga akhirnya dia mendapatkan posisi yang dia inginkan. Dan ini semua merupakan jawaban yang lumrah. Dan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, bagi mereka kehidupan yang baik adalah ketika mereka dimudahkan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menunaikan nafsu dan syahwatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun harta, tahta dan lain sebagainya yang merupakan kenikmatan dunia, itu tidak menjadi ukuran kebaikan hidup seseorang. Apa gunanya ketika dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberikan kemudahan untuk beramal soleh, maka sesungguhnya orang-orang tersebut belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengukur kehidupan yang baik itu dari sisi duniawi, maka ingatlah sabda Rasulullah SAW yang suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita apa pendapatmu? Hinallah yu'til abda minad dunya ma yuhib wa huwa qa'imun ala ma'asihi." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kehidupan dunia yang baik, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari sisi dunia, akan tetapi wahwa qaim, dia senantiasa melaksanakan ma'asihi, kemaksiatan. Dia mendapatkan harta yang banyak, dia memiliki jabatan yang tinggi, dia mendapatkan strata sosial yang tinggi di masyarakat, dihargai, disanjung, dipuji, dan lain sebagainya. Akan tetapi wahwa qaim ala ma'asihi, dia tetap melaksanakan kemaksiatannya. Ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab, fa'alam annama dzalika minhul istidraj. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, tetapi dia tetap juga mengerjakan kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ketahuilah itu semua merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj merupakan nikmat yang membawa petaka dan kehancuran bagi seorang hamba. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu
dengan anggapan bahwa orang-orang yang mendapatkan dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Tidak. Ya. Jangan kita tertipu dengan pemikiran kapitalis yang mereka menganggap dunia, ya, menganggap harta, menganggap jabatan merupakan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita perlu mengkaji ulang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 ini, agar kita mendapatkan hayatan thayyibah, agar kita bisa memahami dengan benar ya hayatan thayyibah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, adapun ya dua syarat yang menjadi ya alasan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hayatan thayyibah. Sebagaimana yang difirmankan oleh beliau, man 'amila sholihan. Barang siapa yang beramal soleh. Dari ketika kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang harus kita miliki, yang harus kita penuhi adalah dua hal. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman adalah perkara batin, ya, yang juga perlu pembuktian dari lisan dan perbuatan kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pemberi rezeki kita, dan kita beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah ya syarat yang pertama ketika kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah sudah terpenuhi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, dalam amal saleh ini ya kita harus memenuhi 3 syarat. Ya, 3 syarat yang harus kita penuhi ketika kita ya ingin mendapatkan hayatan thayyibah ya dengan kita beramal soleh. Yang pertama adalah kita harus beramal soleh dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr disebutkan, wa ma atakum fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya fantahu, maka hindarilah. Maka dari itu landasan amal soleh yang pertama yang harus kita penuhi, yang harus ada dalam setiap amal soleh yang kita laksanakan, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan ya tuntunan Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amal tetapi tidak di atas tuntunan kami, fahuwa raddun, maka dia amal tersebut tertolak. Maka dari itu yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amal soleh yang kita laksanakan, amal soleh yang kita lakukan hendaknya ya didasari dengan keikhlasan, ya, dengan mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua adalah dengan kita ya melandasi setiap amal soleh yang kita lakukan ya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Inilah syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah. Yang pertama adalah iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, tanpa kita mempersekutukan Allah, tanpa kita berbuat syirik, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Syirik asgar merupakan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Amal soleh kita terhindar dari ini semua. Kita tidak beramal karena orang lain, kita tidak beramal karena sesuatu yang tendensinya adalah duniawi, tapi kita beramal karena li'ibtigha'i wajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita landasi amal soleh kita ini dengan apa? Dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini menjadi syarat mutlak ketika kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, adapun orang-orang yang dia beramal kebaikan, ya, di kalangan orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir, bagaimana? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan mereka hayatan thayyibah? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat yang pertama. Sebanyak apapun, sebaik apapun ya amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, sebermanfaat apapun, ya,
amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu iman. Maka dari itu, ya, iman merupakan ya kunci ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Maka dari itu, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia dengan segala kenikmatannya, harta, jabatan, ya, wanita dan lain sebagainya, kehidupan yang baik, kebahagiaan dunia dan lain sebagainya, itu Allah berikan kepada ilaman yuhib, kepada Allah, orang-orang yang Allah cintai, wa ilaman yuhib wa ilaman la yuhib, ya, kepada orang dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, kalimat kedua inilah yang menjadi perhatian kita. Apa kata Ibnu Mas'ud? Walakinnallaha yu'til iman ila man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan keimanan itu kepada orang-orang yang Dia cintai. Maka kita harus bersyukur atas keimanan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana bersyukurnya para sahabat terdahulu, yang mereka ketika masa jahiliyah diberikan keluasan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah sahabat Mus'ab bin Umair, yang merupakan pemuda Makkah yang paling wangi, ya, bau parfumnya, yang paling megah rumahnya, yang paling mewah, ya, pakaiannya. Sampai ketika orang melihat Mus'ab bin Umair, maka mereka pasti jatuh cinta, pasti jatuh hati. Saking tampannya beliau, saking santunnya beliau, saking indahnya zohir dari Mus'ab bin Umair. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan segala kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepadanya di masa jahiliyah, ya, demi mendapatkan iman, demi mempertahankan imannya. Sehingga akhirnya Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan sangat-sangat kekurangan. Bahkan kain kafannya ketika ditarik untuk menutup kepalanya, kakinya akan terlihat. Ketika ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya akan terlihat. Masya Allah, Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa motivasi, ya, dari Mus'ab bin Umair melakukan ini? Karena dia ingin mendapatkan hayatan thayyibah. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyesali, ya, dunia yang meninggalkannya atau ditinggalkannya. Dia tidak pernah menyesali disebabkan karena iman dan Islam, dunia itu menjauhinya. Dunia itu meninggalkannya. Dia tidak pernah menyesali itu. Maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa hayatan thayyibah, ya, salah satunya adalah ketika kita tidak pernah kecewa dan tidak pernah menyesal atas dunia yang kita tinggalkan. Kita tidak pernah merasa kehilangan. Hati kita tidak terlampau galau ketika dunia, ya, meninggalkan kita. Ketika harta kita berkurang, ketika benda kesayangan kita hilang, ketika anak-anak yang kita cintai mendahului kita. Maka orang-orang beriman yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah kecewa. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada dia hayatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadapan kita ada kitab, ya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, yang mana beliau, ya, merangkum beberapa pendapat para mufassir menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Yang mana salah satu pendapat dari para mufassirin tentang hayatan thayyibah yang pertama adalah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas wa jamaah annahum fassaruha birrizqil halal at-thayyib. Ya, Ibnu Abbas dan beberapa ahli mufassir, ahli tafsir yang lain menerjemahkan atau menafsirkan hayatan thayyibah adalah, ya, birrizqil halal at-thayyib, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal
rezeki yang baik kepada hambanya. Ini adalah tafsir pertama ya, dari hayatan thayyibah menurut para mufassirin, dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu fassaraha bil qanaah. Dan Ali bin Abi Thalib ya menafsirkan hayatan thayyibah dengan qanaah, yaitu dengan ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadza qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Wahab bin Munabbih. Dan Ibnu Abbas, Ikrimah dan Wahab bin Munabbih juga menafsirkan hayatan thayyibah dengan makna qanaah. Kemudian Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas annaha ya fassaraha bis sa'adah. Ya, ada juga yang menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan makna as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Ya, wa qala al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah la yatibu li ahadin hayata illa fil jannah. Tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang hamba kecuali ya kebaikan tersebut adalah maksudnya adalah jannah. Kemudian Ad-Dhahhak mengatakan ya makna dari hayatan thayyibah adalah rizqul halal wal ibadah fid dunya, yaitu rezeki yang halal dan diberikan kesempatan ibadah ya di dunia. Kemudian Dhahhak mengatakan ya makna dari hayatan thayyibah hiyal amalu bit ta'ah wal insyirah biha, yaitu ya amal ketaatan dan lapang dan nikmat ketika melaksanakannya. Was-sahih ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir beliau menyimpulkan makna hayatan thayyibah dari pendapat-pendapat para ulama tafsir di atas, yaitu annal hayatan thayyibah tashmulu hadza kullu. Ya, sesungguhnya ya hayatan thayyibah yaitu merangkum dan mencakup semua pendapat dari para ahli tafsir. Maka kita simpulkan bahwa sesungguhnya hayatan thayyibah yang pertama maksud dari Allah Subhanahu wa taala, dari hayatan thayyibah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya di dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki yang halal dan kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perihal ya poin pertama ini tentang rezeki yang halal dan kecukupan, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah masuk di sebuah zaman yang mana orang-orang tidak pernah memperdulikan lagi ya rezeki yang dia dapatkan. Apakah rezeki itu halal dan haram? Banyak orang-orang yang mendapatkan rezeki itu ya dari cara-cara yang haram, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di zaman yang penuh fitnah ini ya, ketika kita masih diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hayatan thayyibah, pemirsa sekalian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda ya, ya'ti alaikum zaman, akan datang kepada kalian sebuah zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram, yang mana nanti seseorang itu tidak akan memperdulikan ya ketika dia mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan harta, aminal halali, apakah itu dari yang halal, aminal haram, atau dari yang haram, nggak peduli lagi. Dan ini merupakan musibah. Maka dari itu ya, ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini, antara yang halal dan yang haram itu setipis ya sehelai rambut kita, dan banyak orang-orang yang terjatuh kepada hal-hal syubhat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki yang halal yang kita usahakan ya dari ikhtiar kita, menjadi tukang beca, menjadi sopir, menjadi petani, menjadi guru, menjadi mubalik dan lain sebagainya. Kita mendapatkan rezeki yang halal itu merupakan hayatan thayyibah yang Allah berikan kepada kita.
Adapun kedua, makna hayatan thayyibah, ya, yang kedua adalah Allah berikan kecukupan kepada kita. Al-qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Warda bima qasamallah fatakun aghnan nas." Hendaklah kalian itu ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fatakun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa Rasulullah SAW ya mengatakan orang-orang yang dia qanaah, yang dia menerima pembagian rezeki dari Allah dikatakan sebagai orang-orang yang kaya? Karena apa? Karena orang-orang yang kaya duniawi, dia memiliki harta, itu tidak Allah titipkan rasa cukup kepadanya, maka dia akan menjadi hamba dunia. Ketika dia memiliki satu ya mobil, dia ingin dua. Ketika ada dua, dia ingin tiga, dan seterusnya. Ketika rumahnya sudah bagus, dia ingin permak lagi, dia ingin mempercantiknya, membuat lebih elegan, lebih mewah. Dan kehidupannya dan harta yang Allah berikan itu hanya berkutat di masalah duniawi. Dia tidak pernah merasa cukup. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, sejatinya orang-orang yang tidak merasa cukup adalah orang-orang fakir, orang-orang yang paling miskin di dunia. Dan orang-orang yang merasa cukup atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sedikit, dia adalah sejatinya orang-orang yang paling kaya. Karena kekayaan dan kecukupan itu ada di hati kita. Orang-orang kaya itu yang tidak pernah merasa cukup, dia tidak bisa tidur. Yang dipikirkannya dunia. Depositonya berkurang, depositonya bertambah. Bagaimana menjaganya? Untuk apa? Mau kemana? Ya untuk apa aku belanjakan ini? Dan lain sebagainya. Dia terlalu ya berpikir tentang dunia, sehingga dia menjadi hamba dunia. Akan tetapi orang-orang yang menerima rezeki dari Allah itu dengan penuh keridhaan, dengan qanaah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Allah tidak akan menelantarkan orang-orang beriman, ikhwani fillah rahimakumullah. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, dan ini merupakan hayatan thayyibah yang Allah berikan kepada ya hambanya. Maka dari itu ya, orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah, rasa cukup dalam hatinya, dia tidak pernah merasa kurang. Ya, dia senantiasa bersyukur dan ridho atas pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dia telah mendapatkan hayatan thayyibah. Masyarul muslimin, ya, kemudian makna hayatan thayyibah yang kedua adalah al-amalu bit-tha'ah. Ya, dia senantiasa beramal ketaatan. Allah mudahkan ya dirinya untuk senantiasa beramal ketaatan. Allah mudahkan seseorang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan termasuk dari tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hayatan thayyibah kepada dia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah 3 tafsir yang dijelaskan oleh para mufassirin berkaitan tentang hayatan thayyibah. Yang pertama, Allah berikan dia rezeki yang halal, yang baik. Yang kedua, Allah berikan di dalam hatinya kecukupan. Ya, dia ridho atas pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk senantiasa beramal ketaatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, balasan Allah ya, hayatan thayyibah yang akan Allah berikan kepada hambanya, yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh adalah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman dan beramal soleh. Allah berikan dia surga, Allah berikan dia jannah, yang mana jannah akan didapatkan oleh orang-orang beriman, dan dia akan kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, para malaikat akan menyambut mereka, salamun alaikum tibtum. Ya, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum. Ya, inilah hayatan thayyibah yang Allah berikan kepada kalian, fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalam surga, ya, khalidun, ya, dengan kekal abadi. Ini adalah harapan kita semua. Tentu kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memberikan kita hayatan thayyibah berupa jannah.
Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita takut ya untuk ditinggalkan oleh dunia. Kita hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Karena sesungguhnya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan bumi dan langit ini. Ya, untuk apa kita takutkan? Apalagi yang kita kejar? Ya, Allah sudah bagi itu semua. Allah sudah tetapkan itu semua. Maka tidak akan mati seorang hamba sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki yang telah ditetapkan kepadanya. Ini adalah konsep ya berpikir, konsep hidup yang betul-betul harus kita pahami. Agar apa? Agar kita tidak tertipu dengan dunia. Agar kita tidak tertipu dengan ya pernak-pernik dan kemewahan dunia ini. Dan kita tidak tertipu dengan ahli dunia ya yang mereka mempertontonkan kekayaan mereka, mempertontonkan kehidupan ya mereka dengan penuh kemewahan dan lain sebagainya. Yang terkadang itu ya mengganggu iman kita. Yang terkadang ya orientasi akhirat kita itu berubah menjadi orientasi dunia. Ma'asyiral muslimin, ya, hati-hati. Kenapa? Karena ya, sesungguhnya fitnah dunia ini luar biasa. Dan ketahuilah bahwa kehidupan akhirat yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada hamba yang beriman dan beramal soleh, ya, lebih berkali-kali lipat dari kehidupan di dunia. Maka dari itu, ya, jadikan orientasi kita ketika kita hidup di dunia adalah dengan ya orientasi akhirat maksimal. Adapun dunia maka insya Allah akan mengikuti kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang perlu kita pahami. Ya, ketika kita ya ingin mendapatkan hayatan thayyibah, maka hendaknya kita ya maksimal dalam beriman kepada Allah dan amal soleh. Dan jangan kita tertipu dengan ya dunia ketika kita mengukur kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, ya, kehidupan yang mapan, ya, itu dengan versi duniawi semata. Akan tetapi kita landasi ya, cara berpikir kita, ya, sikap kita ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik lebih kepada orientasi akhirat, orientasi ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah menurut Allah itu pasti jauh lebih baik daripada hayatan thayyibah menurut versi manusia. Maka dari itu, dari kajian yang singkat ini, ya, mari kita sama-sama kembali ya memaksimalkan iman dan amal soleh ini. Terlebih kita saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan merupakan syahrul mubarak, ya, bulan yang penuh berkah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Mari kita song-song ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kalap berkah, kita buru keberkahan yang Allah siapkan di bulan Ramadan dengan kita banyak-banyak beramal soleh. Amal soleh yang berkualitas adalah amal soleh yang dilandaskan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, ya, dan dengan itu mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita hayatan thayyibah. Allah memberikan kita kehidupan yang baik yang merupakan impian dari setiap insan yang beriman. Ketika kita sudah bercita-cita dengan cita-cita akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikuti kita. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan amal soleh kita ya di sisa-sisa waktu kita hidup di dunia ini. Terlebih saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, yang kebaikan dan amal soleh yang kita laksanakan di bulan yang penuh berkah ini akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan sedekah kita, maksimalkan qiraatul Quran kita, maksimalkan qiyamul lail kita, maksimalkan doa-doa kita, maka insya Allah Allah akan memberikan hayatan thayyibah kepada kita. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji pada sore yang berbahagia ini ya memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan para pemirsa sekalian, dan hendaknya ya kita senantiasa ya dekat dengan ilmu. Kita terus
ya memacu semangat kita untuk mengkaji kitab-kitab Allah, yang mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana itu akan menambah keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Saya mohon ampun dan mohon maaf pada Allah, mohon maaf pada para pemirsa sekalian, ya, dan mudah-mudahan ya kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lewatkan kajian-kajian selanjutnya yang dilaksanakan oleh Qismud Dakwah. Ya, besok dan seterusnya insyaallah sampai akhir Ramadan kita akan tetap melaksanakan kajian-kajian Ramadan yang mudah-mudahan itu semua akan menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan keislaman kita insyaallah bersama para asatidz ibadur rahman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, senantiasa memudahkan seluruh amal soleh kita dan menerimanya insyaallah taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.